Kembali lagi di belakang rumah. Setelah sekian lama, beberapa episode tanpa kita, wah, Kayaknya ada yang kurang ya. Banyak yang kurang kayaknya. pasti banyak menantikan mana tuh dua bapak-bapak ganteng gitu. Pasti dong. Mana tuh bapak yang berkarisma itu? Padahal saya nggak naik karisma, saya naiknya ADV. ADV. Dia bapak-bapak vintage bro. Ada yang komen. Biasa lah. Netizen itu kadang mulutnya suka pedes. Iya. Mm-mm. Kita mau ngapain hari ini? Ya, hari ini kami sangat lelah. Kami sangat lelah karena kesibukan yang ya maklum ya, saya Ya. pekerja. Jadi akhirnya kita ya di belakang layar aja lah. Iya. Biar mama-mama itu yang berkoar-koar di. Karena kan mama-mama banyak waktu santainya toh. Bro, gimana bro? Apanya? Dengar-dengar kemarin tuh kamu sempat jenuh ya di kerjaan. Wah, ini berbahaya ini. Gak apa-apa lah ya. Kita ulik. Jenuh di pekerjaan. Ini Ini gimana bro itu bro? jenuh. Bukan jenuh ya mungkin ya. Mungkin karena ya ini kebetulan kan saya di tempat kerja baru, jadi baru berapa 4 bulan lah kalau nggak salah ya, 4 bulan. Penyesuaian. Jadi saya itu dari pertama kali lulus itu tidak kemana-mana, langsung kerja di salah satu universitas terbaik. Bentar. Lulus apa ini? Lulus sekolah SMA. SMK. Oh SMK. Oke. Lulus SMK. Begitu lulus langsung enggak ada sih. Begitu lulus sempat nganggur dulu. Sempat nganggur dulu terus 1 tahun ya. 1 tahun kesibukan waktu nganggur tuh sibuk sebenarnya, sibuk ngantar oma kan suka pelayanan ya, jadi ada motor tapi belum ada kerjaan, oma mau kemana-mana kita antar. Oke. Habis itu kerja di salah satu universitas terbaik, Wasik. Di mana? Di Surabaya. Oh, Ya. di Surabaya. Di Surabaya itu ada beberapa universitas, ini salah satu yang terbaik. Ya. Oke. Salah satu universitas terbaik, kalau tagline-nya termuda di Jawa Timur untuk mencapai akreditasi A. Wasik. Ya meskipun saya sudah tidak di sana, tapi saya merasa bangga pernah jadi bagian dari universitas itu. Boleh disebut namanya? Boleh silakan. Saya 13 tahun di Universitas Ciputra. Nah, itu sebagai apa itu? Masih ada pakai tepuk tangan oke. Menurut coba gitu. Sebagai apa? Perjalanannya sangat panjang ya, 13 tahun itu. 13 tahun itu penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Karena dari yang nothing sekarang tetap nothing ya, tetapi Tuhan itu bisa pakai kita itu menjadi sesuatu yang lebih berdampak lagi. Ya, mungkin waktu itu nothingnya dalam hal skill, tampilan, jam terbang, pengalaman kerja. Wah, mungkin itu ya. Ingat banget pertama kali masuk itu aku tuh mau ngomong sama orang, telepon sama mahasiswa gitu ya, mau ngobrol sama mahasiswa, mau tanya-tanya gitu. Itu aku harus nulis di kertas. Halo, saya Israel. Saya mau tanya, jadi harus ada teksnya sampai gitu. Karena aku nggak bisa ngomong. Sampai sekarang jadi orang yang banyak omong gitu. Iya. Jadi 13 tahun di Universitas Ciputra itu perjalanan yang keren ya, karena Tuhan pakai salah satunya UC kalau ngomong sebagai proses pertumbuhanku dari yang nothing jadi something. Tapi ya tetap membawa diri harus tetap nothing karena supaya kita nggak sombong. Kayak gitu. Jadi 13 tahun tuh perjalanan yang keren. Terus sekarang pindah tetap di edukasi, sekarang di salah satu sekolah swasta. Oke, stop. Ya. Nah, kita putus sedikit. Dulu awalnya waktu di UC itu apa posisinya waktu itu? Itu awal yang menyenangkan ya kalau ngeliat ceritanya ya. Jadi pertama kali masuk sebagai
casual. Jadi Heeh. casual itu ya waktu itu masih inget banget aku ngurusin hasil tes, ngecek hasil tes psikologi mahasiswa. Jadi itu terus habis itu dari casual itu terus pindah ke departemen lain, yaitu yang tadi aku masih berhubungan sama orang lain. Kalau yang ngecek hasil tes kan cuma di dalam ruangan ya, nggak perlu ketemu sama orang kan ya. Begitu pindah ke departemen lain, diperbantukan ke departemen lain, nah itu tetap casual juga. Nah di situ tuh yang kerennya itu keren versiku ya, karena aku waktu itu casual tapi nggak mau diperpanjang karena karena waktu itu ada tawaran di tempat lain. Ada tawaran tempat lain, gajinya lebih gede waktu itu. Tapi begitu jadi waktu ngomong tuh saya nggak diperpanjang ya karena saya ada tawaran tempat lain ya. Ya oke, habis itu pindah. Ternyata saya nggak betah. Cuman seminggu kalau nggak salah. Seminggu tuh saya hubungi lagi HRD-nya. Terus saya ngomong, Bu, kalau sama ada lowongan lagi. Oh, jadi sempat keluar. Itu waktu itu sudah berapa lama di situ? 3 bulan ya mungkin ya. 3-4 bulanan. Di UC-nya maksudnya? 3-4 bulanan. Oh, sempat keluar sebentar, seminggu. Sempat keluar seminggu terus masuk lagi. Sampai 13 tahun dan diterima kemudian. Lagi. Iya. Wah. Itu keren. Padahal dulu kalau ada yang bilang, ada waktu itu orangnya sudah nggak ada di UC. Kamu kenapa kok keluar dari UC, dibilang gitu. Kamu loh kalau semua sudah keluar nggak mungkin kamu bisa masuk lagi. Iya betul. Gitu. Jadi salah satu universitas bergengsi di Surabaya ya. Dari mahasiswanya, dari stafnya. Iya benar. Kalau segala macam susah banget. Nah. Terus habis itu dibilang gitu kan. Terus ya waktu itu kita nggak mikir ya karena masih muda ya. Jadi nggak terlalu dalam mikirnya. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk kembali lagi. Tuhan mengizinkan aku buat kembali lagi masuk di jurusan perhotelan waktu itu sebagai laboran. Jadi di jurusan perhotelan waktu itu, jurusan perhotelan itu mau pecah jadi 2. Ada yang kulineri sama ada satu lagi yang tourism yang tentang perhotelan juga. Nah saya masuk bantu yang di kulinernya itu. Di kulinernya itu sebagai laboran itu 4 tahun. Lama juga. Awalnya dulu? Enggak 4 tahun lebih sih, 4 tahun lebih karena kan aku setahun dulu, habis itu baru diangkat tetap. Baru diangkat tetap, terus resminya itu 4 tahun. 4 tahun, oke. Jadi kira-kira 5 tahunan ya? 5 tahun di awal itu ya. Di awal. 5 tahun, habis itu di pertengahan jalan diminta pindah. Diminta pindah. Yang kedua itu sebagai sekretaris waktu itu. Oke. Iya, waktu itu sebagai sekretaris. Jadi tidak ada pikiran apa-apa karena waktu itu tidak tahu ya, perasaan waktu itu perasaan yang sangat keren sekali kalau buat aku. Karena apa? Itu hal yang berbeda, dengan keahlian yang berbeda, dengan persiapan juga yang berbeda. Tetapi aku nggak ada gentar sedikit pun. Oke, langsung gitu. Jadi kenapa aku oke? Karena saya ingin tahu di dalam itu kayak apa sih sebenarnya. Jadi perasaan yang dulu saya jadi ingat lagi ya, karena dulu tuh perasaannya kayak gitu. Jadi nggak ada kepikiran aduh aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya, kayak gitu. Itu perasaan yang keren banget. Karena antusiasnya itu ya. Karena jadi waktu itu belum tahu sekretaris itu kerjanya kayak apa, susahnya kayak apa, senengnya kayak apa, sedih kayak apa. Tapi oke dulu waktu itu. Oke dulu. Dan berjalan berapa tadi? 8 tahun. Di sekretaris 7 tahun, terus pindah jabatan, bukan jabatannya, pindah status. Apa ya? Ini memang jabatan ya kita ngomongnya. Jabatan, ya. Nah, itu ada pindah lagi setahun. Setahun atau 2 tahun aku lupa. Ya, tapi tetap sekretaris. Main jobnya tetap sekretaris. Oh, pindah divisi. Pindah divisi tapi tetap handle orang yang sama. Karena pemekaran ada departemen baru, jadi lebih spesifik gitulah pekerjaannya. Oke. Jadi itu 13 tahun. Lapangannya bertambah, jadi positioningnya juga berubah. Iya.
Oke. Awalnya dulu kok bisa nyantol di UC, bro? Awalnya dulu waktu Mungkin itu mungkin ini sebenarnya aku pengen tanya dari dulu, cuman ya ini baru kesempatan ini aku bisa Oke. aku bisa tanya ya. awalnya dulu tuh karena ya Gimana? ada orang dalam. Maksudnya ada orang dalam tuh ada orang dalam yang perlu, bukan minta masukan orang dalam enggak, karena dulu saya rendah diri. Jadi saya tahu kapasitas saya dan saya pasti mungkin enggak akan mungkin mencoba melamar di UC waktu itu. Jadi karena ada orang dalam dari Universitas Ciputra yang memang tahu ada lowongan dan tahu waktu itu saya. Jadi yang seru itu saya dan adik saya waktu itu yang Iya. kerja bareng waktu itu. Iya, dulu sempat. Jadi kami berdua jadi casual di UC itu. Jadi ada orang yang memang perlu jasa casual, terus saya diminta, ya coba masukkan aja, siapa tahu bisa, ternyata bisa. Oke. Jadi by rekomendasi lagi-lagi ya. Ini yang keren. Iya. Keren ini kalau by rekomendasi. Jadi nggak ya beda jalurnya. Tapi kalau dia mau by rekomendasi enggak ya bisa karena Ada by seleksi, rekomendasi waktu itu ada seleksi tetap. ada tesnya tes ya? psikologi. Meskipun cuma casual itu ada tes-tesnya yang mesti dilewatin. Jadi pegawai tetap juga ada tes-tes lagi. Iya pasti, kita ngelihat skalanya kan segitu. Benar. Ada tes-tes lagi. Jadi meskipun karena rekomendasi orang ini perlu ya, bukan karena ini punya kemampuan enggak, karena waktu itu kami sadar bahwa kami ini nggak bisa melakukan banyak hal dengan segala keterbatasan kami waktu itu. Saya dan adik waktu itu. Tapi justru di tempat itu malah Kami diproses luar biasa. Tuhan tuh pakai UC buat saya ya. Saya selalu ngomong Tuhan tuh pakai UC ini untuk saya bisa bertumbuh jadi seorang Israel dan Louis adikku kan. Jadi seperti sekarang. Coba kalau kami dulu nggak di UC, kami nggak tahu ya, nggak tahu masa depan yang akan terjadi seandainya nggak kayak gitu. Tapi karena sudah pernah melewati ya, aku ngomong ya karena UC ini saya punya hal positif. Jadi bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai seorang karyawan pun ada hal baik yang bisa saya dapat gitu kan. Itu yang keren. Iya, nggak banyak tempat kerja yang seperti itu, dan nggak banyak orang yang melihat tempat kerja seperti itu. Iya. Nah, ada dua. Benar, Jadi kadang orang itu pikiran, wah tempat kerjanya kayak gini, rekan-rekan kerjanya kayak gini, bosnya kayak gini, padahal nggak kayak gitu. Dia yang berpikiran seperti itu. Nah, dan ada juga yang tempat kerjanya memang nggak mendukung kayak gitu. Iya. Yang kerennya itu ya kalau diomong, karena aku begitu lulus kan nggak pernah tempat kerja lain selain di UC ya. Yang kerennya itu saya menangis di UC, saya tertawa di UC, saya susah di UC, saya berkelebihan di UC. Jadi maksudnya proses hidup saya itu selama 13 tahun itu saya lewati bersama orang-orang yang ada di dalam UC itu. Jadi ya kalau diomong tempat kerja itu lebih tepatnya itu keluarga pertama malahan ya, karena kita habis banyak waktu itu di kantor. Oh iya betul. Habis banyak waktu di kantor daripada itu di rumah, meskipun lama tapi kan pulang rumah tidur tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Ini jadi biasanya tempat kerja itu second family atau second home, tapi ini jadi yang pertama, first home atau first family. Keren juga. Lulus sekolah nggak ngerti apa-apa, belum ngerti apa-apa ya ibaratnya ya, langsung kerja di tempat yang kalau mungkin waktu itu kalau saya yang masuk ke situ ya keder juga sih mungkin ya. tapi keren deh, keren. Itu anugerah yang luar biasa. Iya, aku selalu bilang kalau memang Tuhan tuh punya itu. Kenapa kalau sekarang aku punya pemikiran bahwa kita itu taruh di tempat itu bukan untuk sesuatu yang nggak penting, itu pasti penting. Pentingnya itu kadang-kadang kita dari diri kita atau dari orang lain untuk kita. Gitu. Betul. Ada tujuan di setiap momen itu pasti ada alasan dan tujuan. Entah kita jadi dampak atau berkat buat orang lain, atau orang lain yang buat jadi berkat dan dampak buat kita. Itu yang keren. Jadi 13 tahun ini lanjut lagi 13 tahun. Habis itu kenapa kok pindah? Padahal kan kita ngomong itu
keluarga. Nah, ini belum ditanya. Iya, kan? Saya ngomong sendiri. Saya ngomong ini sendiri aja. ini jadi sisi baiknya ya kalau kerja di UC dari Iya, yang iya. tadinya takut ngomong sampai ditulis itu bingung mau ngomong apa. Iya, iya. Dia Nah, sekarang dan itu kerennya, saya tuh selalu ngomong hal baik itu kalau nggak disampaikan tuh eman. Gitu, ya. Itu kayak kadang-kadang ada orang yang pengen ngomong, wah nggak ngomong, tapi begitu nggak ngomong dia nyesel. Iya. Nah, kita kan nggak pernah tahu di saat kita ngomong itu ada dampaknya apa buat orang-orang yang dengerin itu. Selama itu baik ya, Iya. disampaikan aja. Jadi setelah 13 tahun di UC, kalau sesuai dengan kontrak 12 tahun, tetapi saya dengan bangga saya 13 tahun di UC. 13 tahun di UC. Itu masih bisa memperpanjang kontrak lagi. Oh, 13. bukan maksudnya kalau jadi kalau sesuai diangkat sebagai karyawan tetap itu officialnya 12. Tetapi kalau dihitung dari casual itu 13. 13. Oh, iya. Tapi bukan kontrak. Jadi kalau di UC waktu itu sudah tetap sampai kita pensiun. Oke. Itu sih. Itu Nah, kembali lagi ke kerennya. tadi. Kenapa kok akhirnya geser? Kenapa geser? Karena mungkin saat itu saya sudah mengalami lebih tepatnya waktu 10 tahun saya 10 tahun di UC itu sudah pengen cari hal baru seperti itu ya, pengen cari hal baru tapi masih belum tahu dan belum berani dan tidak pede. Padahal pertama kali diminta pindah sebagai sekretaris itu kan dengan itu tadi aku bilang punya perasaan oke, kayak gitu. Tapi di saat kita mau keluar dari tempat itu kita jadi masa iso gak ya atau mampu gak aku ya. Jadi kayak perasaan rendah diri itu muncul lagi. Padahal kalau ngomong sama orang itu prosesnya Tuhan yang pakai dari awal, dari yang nothing jadi something selama beberapa tahun di tempat kerja itu. Tapi sekarang di saat kita mau lompat, anggapannya kayak gitu ya, mau lompat cari hal yang baru, itu kayak nggak punya keberanian. Iya, mungkin juga karena terlalu nyaman di dalam. Nah, itu mungkin bisa ya, Jadi akhirnya bisa dibilang juga. dalam tanda kutip takut untuk melihat dunia luar. Iya, itu baik. Maksudnya baik dan tidak baik. Karena kalau saya melihatnya itu tidak baik buat saya. Karena kenyamanan itu berbahaya gitu kan ya. Pada saat itu saya memikirkan bahwa aku masih cari hal yang baru nih. Aku nggak bisa gini-gini toh, anggapannya kayak gitu. Maksudnya bukan berarti di tempat yang lama itu gitu-gitu toh, enggak, tetapi ada hal baru yang mesti tak lakuin kayak gitu. Waktu kenapa bisa di tempat yang sekarang itu enggak ada rencana. Enggak ada rencana dengan keinginan yang maksudnya yang diniatkan, oke, aku akan cari pekerjaan tempat lain, enggak. Jadi itu ternyata mengalir begitu aja. Pas ketemu sama teman terus dia cerita, Bu, katanya anu ya, ada lowongan ya. Tapi yang saya maksud itu hal yang berbeda. Tetapi yang diceritakan itu juga hal yang berbeda, yang memang tempatnya dia lagi butuh orang. Oh. Dan kerennya itu waktu melewati proses interview ngobrol gitu ya, proses interview 2-3 kali kalau nggak salah, itu kayak ditunjukkan Tuhan bahwa aku pindah di tempat yang baru pun bukan karena usahaku gitu, tetapi karena 13 tahun prosesnya Tuhan itu, sehingga orang lain tuh bisa melihat aku dan menerima aku. Jadi bukan dari kemampuanku ya, karena aku ngomong 13 tahun ini caranya Tuhan pakai caranya Tuhan dengan modelnya Tuhan. Aku semelotok anggapannya kayak gitu, tapi ternyata itu yang pengen Tuhan kasih tunjuk dari segala kerendahan diriku ya. Dari yang nggak pede, yang bisa nggak sih aku mau sih mau terima orang kayak aku tetap pada kenyataannya selalu merasa tidak mampu, merasa nggak bisa. Tetapi ternyata, kok bisa ya? Gimana kayak gitu loh. Iya. Terus kira-kira ada momen yang bikin kamu akhirnya yakin, oh ini memang kayaknya, nggak kayaknya ya, kalau yakin itu ya pasti ini Tuhan memang minta aku pindah, atau ini memang jalan Tuhan supaya aku pindah. Ada momen khusus nggak waktu itu sehingga kamu yakin, oh ya ini waktunya aku untuk pindah dari tempat ini?
momen khusus. Berarti sebelum mencari pekerjaan di tempat lain. Enggak, setelah mencari pekerjaan itu terus kamu akhirnya mantap. Oh iya. Oh oke. Okay. Ada. Momennya enggak? Jadi waktu sudah interview yang pertama itu udah sangat pede. Saya sangat pede dengan diri saya dan itu salah ternyata ya. Nggak boleh kayak gitu. Ternyata dengan posisi yang sudah Tuhan kasih pun kita itu tetap harus punya pemikiran dan perasaan bahwa kita itu tetap butuh Tuhan. Kita tetap, kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi awal-awal begitu interview, wah ini aku bisa nih, aku pasti masuk ini. Seminggu, 2 minggu, nggak ada kabar. Dari yang awalnya oke, aku pasti pindah, sampai ada pernyataan ya kalau Tuhan izinkan pindah. Kalau Tuhan tidak izinkan ya sudah, kita tetap bekerja dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Udah gitu. Jadi bukan yang dari awal yang pemikirannya oke, aku pasti pindah, aku pasti keterima. Enggak, ternyata begitu ada dipanggil interview udah pede nih dengan diri sendiri. Tapi ternyata sama Tuhan dikasih tunjuk, kamu tetap nothing loh. Kamu tetap anakku yang kamu enggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu enggak bergantung sama aku. Oke. Udah akhirnya dipanggil interview yang kedua. Itu kaget itu. Tiba-tiba diminta dijadwal gitu kan ya. Dan itu kayak sebenarnya kan itu udah jawaban dari Tuhan ya. Kalau dipanggil yang pertama tuh ya kamu pede dengan dirimu tapi kamu enggak boleh sombong gitu kan ya. Begitu dipanggil yang kedua ya itu sebenarnya udah jawaban. Ya kalau aku merasanya ya sebenarnya itu udah jawaban iya. Ya gitu, tapi aku masih ragu, Tuhan pindah nggak Tuhan kayak gitu ya. Isal takut Tuhan, Isal itu nggak bisa kayak gitu. Isal takut nanti apa ya, Isal kacau kerjanya atau apalah dengan segala ketakutan dan pemikiran yang nggak penting sebenarnya karena kita belum tahu juga yang dihadapin apa ya kan. Terus momennya itu udah dari tempat yang baru sudah oke. Mereka tinggal tunggu jawaban dari aku gimana. Berarti kan udah oke sebenarnya. Ini dua jawaban Tuhan sebenarnya. Cek ragu. Masih enggak yakin kalau aku tuh mampu kayak gitu. Sampai akhirnya ya hal kayak gini kan kita bisa sharing ya. Kita sharing waktu itu sharing sama pendeta di gereja atau sama pendeta mentor kita. Kak Sandi ya, bukan yang lain. Oh, oke. Iya. Kak Sandi. Ya, aku sharing sama sebelumnya memang sudah sharing tentang pergumulan itu kan. Terus ngobrol sama Kak Sandi, terus Kak Sandi diteguhkan. Iya, diteguhkan. Kamu damai sejahtera enggak? Damai sejahtera aku. Ya udah, jalani aja. Nggak usah khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan, dia bilang gitu. Di saat kamu nanti nggak berhasil, Tuhan tetap pelihara kok. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Dan dari situ kayak, oke kok, ini jawabannya aku tunggu, aku bilang gitu. Oke, ini jawabannya yang aku tunggu. Itu ya momennya ya. Jadi nggak spesial, maksudnya bukan nggak spesial, nggak khusus banget, cuman itu malah istilahnya jadi apa ya, pondasi mungkin ya. Peneguhan itu yang jadi peneguhannya benar-benar bahwa kalaupun ini berjalan atau tidak berjalan, pengharapanmu tetap ambil Tuhan. Itu kayak gitu. Itu dia. Pokoknya pengharapannya aku jadi pengen nangis karena momen itu tuh momen yang keren. Kayak ini aku mau lepas Tuhan dari yang selama ini aku pegang. Ya maksudnya di UC kan ini memang pertahanan yang paling aman gitu kan ya. Karena sudah 13 tahun kita mau ngapain gitu kan ya, kerja ya udah kerja dengan baik gitu toh. Tapi begitu kita memulai satu hal yang baru yang kita itu berjalan itu sebenarnya tidak tahu kita ini mau ya apa ke depannya gitu kan. Tetapi di saat tahu bahwa kamu berjalan pun Tuhan itu tetap sertai kamu gitu loh. Jadi sebenarnya bukan perkara kamu mau jalan kemana, tapi kamu jalan sama siapa. Itu sih paling penting. Mau kemanapun, mau kerja apapun itu tidak penting, tidak ada masalah. Bukan tidak penting ya, tidak ada masalah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita jalannya itu. Iya. Dimanapun medannya. Yes. Yang penting kaptennya siapa? Kamu jalannya ambil siapa? Itu sih paling penting. Oke. Ini bro, ada yang nyinyir nggak sih? Begitu kamu istilahnya announce ke orang-orang ya, kalau
aku lepas nih dari Ciputra. Nah itu ada yang ingin nggak? Wah kayaknya orang ini salah, mestinya kan enak di Ciputra tuh gini kok ngapain dilepas gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Banyak. Banyak, tapi ya apa itu kan hak orang lain ya. Maksudnya ya namanya kita hidup bersosialisasi kan, orang bebas mau ngomong apa gitu kan. Tetapi prinsip Yang menjalani kan iya, kita juga. prinsipnya kita mau jatuh bangun, orang lain mungkin ada teman mungkin cuma ngelihat atau keluarga mungkin ikut merasakan ya. Tetapi yang tahu bagaimana kita akan menjalani dengan baik atau kita mau kayak apa kan ya diri kita sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Orang tua mama mendukung kamu atau malah nyinyir juga? Yosia mancing mami, bahaya mami. Kalau orang tua aku nggak tahu ya, tetapi aku tetap cerita sama papi sama orang tua selalu, orang tua itu dimanapun kapanpun seperti apapun doanya selalu baik. Iya benar. Anak itu pasti. Mau anaknya modelnya apapun ya. Iya. Orang itu tetap doa yang terbaik. Pi kadang-kadang pi doa Israel, pi doa mam doa Israel. Loh iya papi mami selalu doakan kamu, nggak pernah lepas. Itu kayak udah cukup itu. Itu kayak gitu. Jadi momen-momennya itu iya benar. Itu bermakna sekali buat kamu. Jadi ya wis lah. Jadi waktu itu cerita sama papi kan pi saya mau rencana pindah tempat kerjanya kayak gini, kerjanya kayak gini. Ya bagus tuh. Jadi papi itu apa ya, kayak buat aku itu orang yang nek papi ngomong enggak kayak gitu, karena aku tahu papi ini punya perasaan dan punya feeling yang lebih baik daripada aku, anggapannya kayak gitu. Orang tua apalagi memang orang tua kan ya, nek memang orang tua ngapain kamu kayak gitu. Jadi kayak ya kadang-kadang sama papi itu kita anak muda kadang-kadang apa sih papi iki kok mikirnya kayak gitu kan sih anak aku, tetapi pada kenyataannya apa yang orang tua katakan itu selalu benar kayak gitu. Dan karena orang tua pernah ngalamin meskipun itu hal yang berbeda ya. Jadi waktu awal-awal aku pengen nangis kalau ngomong sama masalah orang tua gitu. Tapi tapi kerennya itu karena papi bilang, aku sudah sering cerita sama papi, sering ngobrol sama papi banyak hal. Ada yang ini, ada yang nggak cocok. Tapi begitu cerita tentang pekerjaan baru, oke itu bagus, dia bilang gitu. Nanti kau akan hadapi kayak gini. Ya jadi kayak ada hal yang papi itu ternyata selain Tuhan mengiyakan, Tuhan itu juga mengizinkan orang tua itu juga oke, silakan jalan, papi mami tetap doain aku. Jadi kayak keren banget itu. Itu keren banget karena yang kalau dalam beberapa hal bertolak, maksudnya tidak cocok, tapi dalam hal ini kok oke gitu ya. Itu kayak damai sejahtera yang Tuhan kasih sebenarnya. Itu dia. Jadi itu yang nggak bisa materi bisa dicari ya, tapi damai sejahtera itu yang susah. Betul. Iya, kalau kamu merasakan damai sejahtera itu, wah itu luar biasa banget, bro. Itu yang keren ya, dari proses hal yang baru, terus nyaman dengan hal baru, hal itu jadi terbiasa, terus mau mencoba hal baru lagi itu memang yang penting. Itu yang pertama itu harus tanya sama Tuhan, ngobrol sama orang tua itu yang penting. Itu yang di saat dua elemen ini kita tenang, kita cocok, itu berarti jalan kita lebih enak. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang orang tuanya nggak setuju kayak gini-gini. Ya orang tua punya harapan sebenarnya sama anak gitu kan. Tetapi kadang-kadang karena saya anak ya, dan juga jadi orang tua gitu kan ya sekarang. Mikirnya ya mungkin aku berharap anakku besok akan jadi kayak apa. Harusnya jadi kayak gini. Tetapi mungkin sebagai anak karena masih tetap anak, loh aku tuh pengennya kayak gini gitu loh. Aku tuh pengennya kayak gini sebenarnya. Iya. Tetapi di saat dua elemen itu Tuhan kasih damai sejahtera, papi mami atau orang tua itu sudah kasih damai sejahtera dengan penyampaian dan pernyataannya itu oke, apalagi yang kita takutkan di dunia ini yang benar kayak gitu. Istri udah kasih juga damai sejahtera, itu yang paling penting ya, karena sudah menikah itu istri juga hal yang penting. Karena sukses hendaknya suami itu dari doa istri. Betul. Itu yang paling penting. Jadi
istri harus jadi pasti tanya Tuhan dulu, ngobrol sama istri, konfirmasi orang tua nah dan istri. itu yang penting. Nih terakhir, kira-kira kamu pengen nggak jadi karyawan lagi nggak? Pengen. Oke, stop. Nanti kita sambung di video berikutnya ya. Kembali lagi di belakang rumah dengan Oke. saya, Bang Yos dan Bang Is. Oke, bye. Sampai ketemu lagi, bye. Subscribe ya.